Untuk selanjutnya yaitu kuesioner terbuka. Nah, untuk judulnya menjaring voice of customer terhadap produk mangkok batok kelapa yang akan kami kembangkan. Nah, untuk identitasnya itu boleh scroll ke bawah, Mas. Stop. Nah, yang di atas itu tadi itu adalah pengantarnya atau mungkin pengenalannya, kami itu siapa dari mana. Kemudian yang keduanya itu identitas responden. Nah, berhubung ini kuesioner terbuka, jadi jenis kelaminnya pun random gitu. Mereka boleh milih, kemudian kabupaten kotanya juga demikian. Nah, untuk petunjuk pengisiannya itu, berikanlah jawaban yang menurut Bapak Ibu atau saudara-saudara rekan-rekan harapkan atau yang diinginkan gitu. Boleh scroll ke bawah lagi, Mas, dikit. Sip. Atas-atas, kurang atas dikit. Nah, untuk isi kuesioner terbukanya itu, kami mengambil dari indikator yang pertama itu desain, kemudian conference quality, kemudian ada yang reliability dan durability, kemudian dari bentuknya dan customization. Nah, untuk yang pertama itu dari desainnya itu menurut Anda apa kekurangan dari tampilan produk mangkok batok kelapa? Yang keduanya itu menurut Anda apa kelebihan produk mangkok batok kelapa yang pernah Anda gunakan? Yang ketiganya itu saran produk mangkok batok kelapa. Yang keempatnya itu menurut Anda apakah produk mangkok batok kelapa yang Anda inginkan, yang Anda gunakan sering rusak? Yang kelimanya itu menurut Anda berapa usia normal produk mangkok batok kelapa yang Anda gunakan, dengan kata lain produk tersebut berfungsi dengan normal. Yang keenam itu menurut Anda berapa usia normal mangkok batok kelapa. Yang keenamnya tujuhnya itu menurut Anda berapakah diameter mangkok batok kelapa yang cocok. Yang kedelapan menurut Anda berapakah ukuran tinggi mangkok kelapa yang cocok dalam satuan sentimeter. Yang kesembilannya itu menurut Anda apa yang perlu ditambahkan dalam produk mangkok batok kelapa. Yang kesepuluhnya itu menurut Anda berapa harga yang cocok untuk mangkok batok kelapa. Mungkin boleh scroll ke bawah lagi. Nah, untuk hasil dari kuesionernya itu seperti ini. Yang pertama itu identitasnya itu ada nama, kemudian usia. Boleh ke bawah lagi. Nah, untuk usianya itu didominasi oleh 21 tahun. Kemudian untuk jenis kelamin yang mengisinya itu boleh scroll ke bawah lagi. Nah, untuk jenis kelamin itu yang didominasi oleh di perempuan itu. Dengan total respondennya itu 14 dari perempuan dan seluruhnya itu 31 responden. Kemudian untuk bawahnya lagi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu dari segi desain tadi itu dari segi tampilannya seperti ini. Kemudian untuk yang keduanya pun demikian. Jadi lanjut yang ketiga. Scroll. Nah, untuk yang ketiga pun sama seperti ini hasilnya. Boleh terus di scroll. Terus, lanjut terus. Dan pertanyaan-pertanyaan 5, 6, 7 seperti ini. Mungkin terus lanjut. Terus lanjutkan, Mas. Terus. Up. Nah, untuk kesimpulan dari kuesioner terbuka itu, dari data hasil kuesioner terbuka, boleh atas lagi nggak? Terus, atas lagi, up.
Nah, untuk kesimpulan kuesioner terbuka itu dari hasil kuesioner terbuka, kemudian dikerucutkan di kuesioner tertutup. Nah, mungkin diambil contohnya itu dari segi harga. Itu harganya itu di sini yang mengisi itu didominasi oleh harga yang itu 30.000 dengan responden 7 dan 25.000 itu responden 5 dan 15.000 responden 5. Nah, kemudian kami kembangkan di kuesioner tertutup itu dengan indikator yang sama, yaitu desain, conference quality, reviewability, dan durability, kemudian dari bentuk atau form, kemudian customization. Yang boleh ke kuesioner tertutupnya, boleh scroll bawah lagi. Nah, untuk kuesioner tertutupnya, kurang lebih identitasnya itu sama seperti yang kuesioner terbuka, tetapi di sini boleh ke bawah lagi, identitas. Nah, tetapi di identitas respondennya itu, untuk namanya itu tetap sih, dikarenakan nama itu, istilahnya itu beda-beda itu, nggak mungkin disatukan gitu. Nah, untuk umurnya itu kami sediakan dari hasil kuesioner terbuka tadi itu dikerucutkan dengan parameternya itu seperti ini gitu. Nah, untuk jenis kelaminnya pun kami sediakan opsi, dan untuk kabupatennya pun kami sediakan opsi. Kemudian untuk penunjuk pengisiannya itu dipilihlah apa istilah itu jawaban atau pilihan yang menurut Bapak Ibu teman-teman harapkan gitu dari pengembangan dari produk ini dari kuesioner tertutupnya. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, apakah Anda setuju dari segi warna? Apakah Anda setuju pada mangkok batok kelapa diberikan warna tetapi memunculkan warna asli batok kelapa? Istilahnya itu jadi dia itu dikasih warna tetapi warnanya itu agar asli gitu, bening. Nah, kemudian yang keduanya itu, apakah Anda setuju jika ditambahkan fitur tutup mangkok batok kelapa? Diberikan pegangan bulatan kecil di atas tutupnya. Itu dari segi fiturnya. Kemudian, apakah Anda setuju tinggi mangkok batok kelapa 7 sampai 11 cm? Dan empatnya itu, apakah Anda setuju diameter mangkok 7 sampai 11 cm? Apakah Anda setuju diameter tutup mangkok itu 8 sampai 12 cm? Nah, untuk 6 itu apakah Anda setuju diameter pegangan mangkok itu 1 sampai 2 cm? Untuk nomor 7-nya itu apakah Anda setuju? Untuk nomor 7-nya itu apa menurut Anda seberapa penting harga yang murah untuk membeli mangkok batok kelapa? Boleh scroll bawah lagi? Ini boleh di-scroll bawah dikit. Nah, pertanyaan yang ke-8-nya itu menurut Anda seberapa penting mangkok yang tahan lama? Kemudian menurut Anda seberapa penting kualitas mangkok yang baik? 11 itu menurut Anda seberapa penting tampilan mangkok? Menurut Anda seberapa penting mangkok itu ramah lingkungan? 12 itu menurut Anda seberapa penting mangkok yang efisien? Dan yang terakhir itu menurut Anda seberapa penting mangkok yang memiliki tutup? Boleh lanjut ke bawah. Ini identitasnya. Dikit atas Mas, coba. Atas dikit. Nah, untuk identitasnya itu namanya itu kurang lebih lah dia seperti inilah yang mengisi. Boleh bawa dikit lagi jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelaminnya itu berdasarkan hasil kuesioner jenis kelamin didapatkan bahwa untuk responden terbanyak itu adalah laki-laki sebesar 20 orang dengan presentasinya itu 15%. Nah, sedangkan perempuannya itu 15 orang, presentasinya itu 43% kurang lebih seperti itulah. Boleh bawa lagi. Nah, untuk usia pun yang mengisi di sini didominasi oleh yang usia 40 orang usia 25 sampai 35 tahun itu sebanyak 15 responden. Itu sekitar 40% dan 15 sampai 25 tahun itu sebesar 13%, 13 responden dan atau presentasinya itu 28,6% dan untuk usia 35 sampai 45 tahun itu jumlah respondennya itu 13 responden dengan presentasinya itu 28,6%. Boleh ke bawah lagi? Nah, untuk
perhitungan invertennya itu, apakah Anda setuju jika warna yang digunakan itu adalah mangkok kelapa? Pertanyaan satu itu seperti ini, yang setujunya itu kita menggunakan skala Richter yang tadi di landasan teori dijelaskan, yaitu setuju itu dengan sangat setuju itu nilainya 4, setuju itu nilai 3, dan tidak setuju itu 2, serta sangat setuju itu 1. Sorry, ini yang satu itu harusnya itu sangat tidak setuju. Jadi total respondennya itu yang setujunya itu 14, yang sangat setuju itu 14, yang setuju itu 16, tidak setuju itu 4, dan sangat tidak setuju itu 1. Totalnya itu 35 responden. Kemudian dengan important ratingnya itu 3,23. Itu dari jumlah skor dibagi dengan responden. Nah, berdasarkan kuesioner 1 menunjukkan tanggapan para responden terhadap warna batok kelapa yang asli cukup banyak disukai dengan pemberian nilai sebesar indikator, yaitu dengan nilai rata-rata 3,23%. 3,2, sorry. Nah, untuk perhitungannya pun mungkin yang soal nomor 2 itu sama, tetapi di sini itu dengan nilai importantnya itu 3,17. Di sini kategorinya cukup banyak sih mangkok yang disukai. Hasilnya itu cukup banyak yang disukai dari fitur yang ditambahkannya itu tutup mangkok gitu, dengan kecilnya. Dan berlanjut lagi ke bawah. Nah, untuk yang tinggi mangkuknya itu 8-11 cm pun dengan nilai important ratingnya itu 3,03. Boleh lanjut lagi ke bawah. Boleh lanjut bawah. Sip, stop. Nah, untuk pertanyaan 4 itu diameter mangkuknya itu 8-11 cm itu dengan important ratingnya itu 3,23. Ini boleh ke bawah lagi. Nah, untuk poin 5-nya juga untuk important ratingnya itu 3,00. Poin 6, important ratingnya itu 3,11. Kemudian poin 7, scroll bawah lagi, important ratingnya itu 3,17. Kemudian untuk scroll lagi, untuk 8 itu important ratingnya itu 3,00. Sorry, di sini dapat kekeliruan kembali mungkin untuk yang atas sedikit Mas. Untuk keterangannya itu harusnya itu yang skor skalanya 1 itu harusnya itu sangat tidak setuju, sangat tidak penting, bukan sangat penting ya. Sangat penting itu di poin pertama itu benar 4, tapi yang poin satunya itu harusnya sangat tidak penting. Oke, lanjut Mas, yang poin 9. Nah, untuk poin 9-nya itu dengan nilai informant ratingnya itu 3,00. Boleh dilanjutkan lagi. Poin 10 ya. Nah, untuk poin 10-nya itu dengan informant ratingnya itu 3,09. Lanjutkan lagi ke bawah terus. Untuk yang nomor 11 itu informant ratingnya itu 3,06. Lanjut ke bawah lagi. Untuk poin 12 itu informant ratingnya itu 3,23. Nah, untuk poin 13 itu informant ratingnya itu 3,11. Nah, kemudian di sini kita diuji data validitas dan reliabilitasnya. Nah, data-data ini diambil itu yang P1, P2, P3 itu menanyakan itu jawaban. Boleh scroll bawah lagi nggak? Scroll bawah. Terus, nah, untuk pertanyaannya itu P1, P2 sampai dengan P13 itu adalah pertanyaannya. Terus bawah lagi. Nah, untuk keterangannya itu boleh atas sedikit. Nah, untuk keterangan itu P1 sampai dengan P6 itu adalah indikatornya itu sangat tidak setuju itu dengan nilainya itu 1. Tidak setuju itu dengan skornya itu 2, setuju itu skornya 3,
dan 4 itu sangat setuju itu 4. Nah, ini berdasarkan skala Likert yang tadi di bab 2 dijelaskan. Nah, untuk P7, P8, P9 sampai dengan P13 itu sangat tidak penting itu 1, yang keduanya itu tidak penting 2, yang ketiganya itu penting, yang keempatnya itu sangat penting itu nilainya itu. Boleh bawah lagi terus. Nah, dari data yang tadi di tabel-tabel di atas itu menunjukkan P1 itu jawabannya 2, 3 dan sebagainya itu dimasukkan ke Minitab, software Minitab. Nah, didapatlah hasil seperti ini. Nah, berhubungan di sini dari uji validitas yang pertama itu banyak yang data yang tidak valid itu. Boleh scroll bawah lagi, Mas? Nah, dari data di atas itu terdapat pertanyaan yang tidak valid, yaitu dengan P3, P4, P5, P6, P7, P10, P11, dan P12, P13 itu karena nilai totalnya itu lebih dari 0,05. Maka data itu tidak valid atau perlu dihilangkan. Boleh ke bawah lagi, Mas? Nah, untuk yang uji validitas keduanya itu diambillah data yang valid-validnya saja, yaitu dengan P1, P2, P8, P9. Nah, didapatlah hasil seperti ini. Nah, maka ini tidak melebihi 0,5 dianggap valid dan boleh dilanjutkan ke uji validitas, reliabilitas, sorry. Boleh lanjut lagi, naiki. Nah, untuk uji reliabilitasnya itu ini udah memenuhi istilahnya itu Corp alpanya itu 0,6 atau 0,7 maka dianggap reliable. Tadi yang telah dijelaskan di landasan teori bab 2 itu. Lanjut lagi, Mas. Nah, untuk penyusunan matrika Aoki-nya itu produk yang dibuatnya itu mangkok batok kelapa. Kemudian produk yang pembandingnya itu mangkok plastik dan mangkok plastik. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Salah satunya itu adalah melalui VOC. Nah, yang ketiganya itu membuat matrik perencanaan, terus menyusun kepentingan teknik. Yang kelimanya itu penentuan hubungan antara konsumen dan kepentingan teknik. Nah, yang terakhir itu penentuan prioritas. Boleh lanjut ke bawah. Nah, dari ini matrika Oki-nya. Boleh atas dikit, Mas, nggak kelihatan. Matrika Oki. Terus dikit lagi. Nah, ini berhubungan dengan matrika Oki dikarenakan di sini kurang jelas atau kurang full ya. Iku Mas ke scroll ke bawah coba. Oki, matrika. Nah, untuk desainnya itu kami itu membuatnya itu dari bahannya itu batok kelapa. Kemudian diameter batok mangkoknya itu 8 sampai 11 dan tinggi mangkoknya itu 8 sampai 11 cm, diameter tutupnya itu 9 sampai 12 cm, diameter pemegangannya itu mangkok itu 1 sampai 2 cm. Harga mangkoknya itu 15.000 sampai 30.000, memunculkan warna asli dari mangkoknya. Ini desain dari kami. Tapi untuk customer-nya itu keinginannya itu harganya itu yang murah. Yang kedua itu tahan lama, dengan information ratingnya itu 3, harga murah dengan information ratingnya itu 3,17. Yang tadi di atas sudah dijelaskan. Nah, untuk kualitas yang baik itu information ratingnya itu 3,000, memiliki tampilan yang menarik itu 3,09, mangkok ramah lingkungan itu 3,06. Nah, mangkok yang efisien itu 3,23. Nah, mangkok yang memiliki tutup itu 3,11. Nah, kemudian untuk ini dihubungkan ke harga murah dengan bahan itu terkaitannya apa gitu. Nah, kalau simbol bulat bulat tebal itu memiliki nilai itu 9 itu istilahnya itu sangat memiliki sangat erat keterkaitannya. Yang ketiga nilai 3 itu atau lingkaran ada bolongnya itu nilainya itu 3, yaitu kurang sedang lah, sedang nggak terlalu pekat gitu keterkaitannya. Nah, yang untuk nilai satunya itu segitiga terbalik, yaitu memiliki nilai itu rendah. Nah, untuk harga dengan bahan batok kelapa itu, kami memberi nilainya itu sedang, yaitu di poin 3 bulat
Dan untuk harga murah dengan diameternya itu kami memberikan nilainya itu yang segitiga bawah itu 1 dengan adanya keterkaitan tetapi dikit sedikit itu. Kemudian untuk diameter tinggi mangkok batok kelapanya itu sama seperti yang tadi. Nah, untuk yang habis dari ditentuin itu kemudian dijumlahkan dari absolute importance-nya. Nah, jumlahkannya itu important ditambahkan dengan yang nilai bulat segitiga itu, kemudian importernya itu kan dari bahan batok kelapa. Nah, berapa jumlahnya itu kan 3 tambah 1 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 1 dikalikan dengan importer masing-masingnya gitu. Katakanlah di sini harga murah. Bahan harga murah dengan batok kelapa itu mempunyai nilainya itu 3 dikalikan dengan importernya 3,17. Begitupun dengan tahan lama. Mempunyai nilai 1 dikalikan dengan importernya 3. Kemudian ditambahkan dengan harga murah, kualitas baik, memiliki tampilan yang menarik, dan seterusnya didapatlah hasil 9,88. Nah, kemudian untuk tingkat kesulitannya itu, dari bahan itu kami memberi nilainya itu 2. Di sini opsinya itu 3. Boleh scroll atas dikit nggak? Scroll atas. Sorry, atas dikit. Bawah. Nah, ini yang 3 itu kesulitannya itu, yang 3 itu tinggi, yang kedua itu sedang, yang 1 itu rendah. Boleh bawah lagi? Dikit lagi. Nah, untuk kesulitannya itu atau difficulty, kami beri nilainya itu 1 sampai 5. Jadi kalau misalkan 5 itu berarti semakin sulit. Nah, kalau 1 itu berarti mudah. Nah, kami menilai bahwasanya dari batok kelapa itu dari bahannya itu kami beri nilai 2 karena itu bahannya tidak terlalu sulit untuk dicari dan didapat pun. Dan diameternya itu 8 sampai 11 itu masih menurut kami itu masih bisa dari batok kelapa. Dan sampai seterusnya gitu. Kemudian untuk targetnya itu, batok kelapa itu, bahan dari batok kelapa itu, targetnya itu yang ramah lingkungan. Kemudian untuk diameter 8 sampai 11-nya itu, kami mengharapkan itu daya tampungnya supaya banyak. Nah, untuk tinggi mangkoknya itu 8 sampai 11 cm itu, sama pun demikian agar daya tampungnya itu banyak. Nah, untuk yang diameter tutupnya itu 9 sampai 12 cm itu, agar itu supaya itu kita apa ya istilahnya itu ada membeli bakso gitu. Nah, itu agar tidak cepat dingin. Nah, kemudian untuk diameter pegangannya itu yang 1 sampai 2 cm itu supaya efisien. Nah, harga 15.000 sampai 30.000 itu target kami itu harganya itu ingin murah gitu. Jadi bisa bersaing di lapangan. Nah, itu kalau untuk memunculkan warna asli wali batok kelapa itu kami targetnya itu memberikan suasana yang kayak klasik gitu. Nah, kemudian untuk mangkok. Nah, kemudian untuk ini yang sisi paling bawahnya itu ada GFK. Nah, G itu kami perumpamakan adalah mangkok gelas. P itu mangkok plastik dan K itu mangkok batok kelapa. Nah, dari K itu yang ramah lingkungan itu mangkok gelas itu menunjukkan mangkok ramah lingkungan dari bahannya itu menunjukkan 3 nilainya itu. Kemudian untuk sorry ini yang batok kelapa itu dengan ramah lingkungan itu nilainya itu 3. I kan P. P itu diameter. P itu nilai dari batok kelapa itu P 3, yaitu mudah. Karena dia bahannya dari batok kelapa. Otomatis kalau dia bahannya dari batok kelapa dan makanya pun batok kelapa ya pasti mudah. Kemudian untuk diameternya pun mudah. Batok kelapa itu yang warna kuning dan tutupnya itu mudah. Jadi didapatlah grafik seperti ini. Nah, kemudian untuk yang di pinggirnya itu adalah produk pesaingnya. Nah, yaitu mangkok gelas, mangkok plastik, dan mangkok batok kelapa. Nah, untuk harga murah, ini pun opsinya itu sama sih, dari 1 sampai 3. 3 itu tinggi, 2 itu sedang, 1 rendah. Nah, untuk mangkok batok kelapa mangkok gelas ini,
kami beri nilai untuk harga murahnya itu 2. Nah, kalau untuk mangkok plastik itu kami beri nilai 3 karena di pasaran itu banyak sih yang membeli mangkok plastik itu murah harganya. Nah, untuk batok kelapa pun nilainya 2 karena dia ini masih pengerjaan manual dan mungkin untuk bahannya itu nggak bisa diproduksi secara industri gitu. Soalnya berhubungan dengan bahan yang terbatas itu. Boleh atas lagi mas, atas lagi mas, atas. Sorry, atas lagi. Matrika Oki masih. Nah, ini untuk produk pesaingnya atas Matrika Oki. Sip. Nah, ini untuk absolute importnya totalnya itu dari dikit lagi atas mas, sorry mas, dikit atas nih. Nah, untuk Matrika Oki-nya itu absolute importnya itu dan seperti itu. Kemudian untuk hasil dari mangkok gelas itu yang ini adalah 14, 13 dan 15 totalnya itu. Berarti yang paling dibutuhkan menurut konsumen itu adalah 15, yaitu mangkok batok kelapa dengan nilainya 15. Boleh scroll ke bawah mas. Halaman 44. Sip. Analisis Matrika Oki-nya itu dari kebutuhan konsumen. Mangkok yang efisien, harga yang murah, mangkok yang memiliki tutup, memiliki tampilan yang menarik, mangkok yang ramah lingkungan, kualitas yang baik, dan tahan lama. Dan untuk yang keduanya itu desain produk yang kami buat. Nah, bahan batok kelapa, diameternya itu 8-11 cm, tingginya itu 8-11 cm, nah diameter tutupnya itu 9-12 cm, diameter pegangannya itu mangkok itu 1-2 cm, hingga harganya itu 15-30 ribu untuk warna yang akan memunculkan warna asli mangkok batok kelapa. Nah, untuk keterangan simbol, kurang lebih seperti ini. Bintang 2 itu sangat berhubungan, 1 itu berhubungan, segitiga terbalik itu tidak berhubungan, 3 itu tinggi, 2 itu sedang, 1 ini rendah. Kemudian untuk simbol bulat hitam itu pekat itu 9, bulat yang ada bulat-bulatnya itu 3, segitiga terbalik itu 1. Boleh scroll bawah lagi, Mas. Nah, untuk harga murah itu lihat sedikit atas kelebihan nih. Nah, untuk harga murah dengan bahan dari batok kelapa dari batok kelapa hasil Matrika Oki tadi menunjukkan ketertarikannya itu bagus atau berhubungan gitu. Nah, untuk murah dengan diameter 8-11 cm itu kurang bagus karena tadi di Matrika Oki itu berlambangnya itu segitiga terbalik. Dan untuk harga murah dan tinggi batok kelapa pun sama, kurang bagus. Harga murah dengan diameter tutup mangkok batok kelapa pun Matrika Oki-nya kurang bagus. Harga murah dengan harga mangkok batok kelapa itu pun menunjukkan bagus. Boleh gua scroll. Terus, nah untuk yang C-nya tahan lama, begitupun seperti itu kesimpulannya, fasilitasnya pun begitu. Boleh bawa terus. Terus. Terus mas, itu saya sampai gambarnya. Nah, untuk produk yang kami buat itu, untuk gambarnya itu seperti ini kurang lebih. Yang tadi ukurannya itu udah dijelaskan di desain Matrika Oki. Dengan diameternya itu totalnya itu 9,5, tingginya itu 7,5. Nah, untuk diameter pegangannya itu 2, untuk diameter mangkoknya itu 8. Nah, mungkin untuk kakinya itu 2, tingginya itu dengan lebar diameternya itu 3,5 bulatnya itu. Oke, mungkin dari saya sekian mungkin. Boleh ditutup oleh moderator mungkin. Ya, Bang. Sekian dari
presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.